Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillahi amma ba'd. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Ibu yang malam hari ini mewakili Bapak Camat Belawa. Yang saya muliakan para alim, para tokoh, para sepuh, utamanya pengurus Masjid Al-Hidayah Siduntung. Tentu yang istimewa adalah para anggota BKMT dari berbagai penjuru, ya, bahkan ada dari Sidrap, Masya Allah. Tadi saya di An-Nur Lancirang, ada juga dari Belawa. Saya sudah sampaikan di sana, saya tidak punya ilmu banyak. Kalau ibu datang lagi nanti malam, berarti ibu mendengarkan siaran ulang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nasabak pamase nania Pak Bere poleri pong Allah Taala padang kaki mancaji tumatap ri pong Allah Taala si bawa surona dengan seluruh agana peletu kengi pong Allah Taala uko kurangi. Di antara yang ada dalam Al-Quran, maka dari pong Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang dibaca dengan suara luar biasa dan bacaan yang luar biasa oleh qari kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini tadi ada informasi dari Bapak Ustadz Ketua Panitia, ibu-ibu sampai satu hari kedua menghadiri acara majelis taklim. Kasih dibawa yang diajarkan di Pondok Pesantren Besar Asadiyah, juga di Mangkoso, di DDI, yaitu kitab Tanwirul Qulub. Di dalam kitab itu narampai Panditata Syekh Amin Al-Kurdi adanna Sayyidina Umar yang menjelaskan tentang di antara sebahagian kegunaan majelis taklim. Begini yang diucapkan oleh Sayyidina Umar. Innar rajula la yakhruju min baitihi wa alaihi minadz-dzunubi mislu jibal Tuhamah. Maka dari Sayyidina Umar waktu dijaji engkau tahu masui pole bolana, ya romasuna pole bolana, megalak de dosana, maraja dosana pada rajanna bulu-bulu Tihama ke Saudi Arabia. Kemudian sami'al alima, mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurutah. Maksudnya ini majelis taklim. Tidak disebut waktunya, setengah jam, 1 jam. Ini hampir jam 10. Kalau sampai 1 jam ceramahnya pasti mengantuki. Ya. Summa sami al-alima, kemudian ya rotomegai dosana, ya romesui pole bolana, tudangi maring kalinga. Nah, ibu-ibu kita semua lah ini rajin membanjelis taklim. Summa khafa, ini catatannya yang penting. Summa khafa wastarja, kemudian minta kupung Allah Ta'ala milau dampengi poleri sinan dosana. Itu catatannya kalau majelis taklim ki ingerangi dosa tak sebelum tarewa, kemudian milau dampengi kupung Allah Ta'ala. Apa balasannya? Raja'a ila manzilihi wa laysa alaihi minadz-dzunubi syai'. Rewa ni matu kubulana pura majelis taklim na dek siset gaga na dosana mapacing na susui oko barakat na majelis taklimnya. Bisa dibaca sendiri di kitab Tanwir. Dan yang luar biasa tentunya lebih dari itu ucapan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
nigi tahu masuk pole bolana malaleng jokai untuk sampai pak disengeng idik mana tu kita semua ini keluar dari rumah malam-malam begini yaltamisu fihi ilman untuk mak guru sapa pak disengeng. Apa balasannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nanti Allah menggampangkan jalannya dia masuk surga. Jadi ya tutuma majlis taklim tania bawa pak disengeng lai sapa. Pak disengeng siagami nade dengan 2 jam. Jarang orang ceramah 2 jam. 1 jam itu pun sudah sangat lama. Tapi lebih dari itu adalah barakakna. Ini tema kita mak bicara barakak. Bonus-bonus deceng oleh ripung Allah Ta'ala. Belum tentu hadisnya sahih, tapi kalau di kalangan santri seperti saya, ada hadis riwayat yang sangat terkenal. Majlisul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailan. Tudangi cinampe mak guru. Lebih makasihnya pelana daripada masam pajam perniki si berni bujuru. Bapak Ibu sekalian, magi na pay may raja inabitta, magi na palalapan di nabitta sa sallam okupung Allah Ta'ala, nasa bayo rawat tuwe, taliwa rajinna, makatanis seleng, tama seleng, jalankan seleng, apalagi mendakwahkan seleng. Meninggal istrinya, meninggal omnya, sehingga cobaan dari orang yang menolak nabitta dan para sahabatnya berjadi-jadi karena sudah tidak ada orang yang ditakuti, yaitu Abu Talib. Sehingga orang Islam pernah diboikot, dega ganan rekasi engka duina, tapi lok kemengali ku pasai, de nala duina. Mereka bersepakat, aja talai duina, biarkan orang Islam itu lapar. Sehingga 3 tahun itu diboikot, sampai kelaparan orang Islam dalam sejarah sampai makan daun-daun pohon. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam buku Sirah An-Nabawiyah tahta Al-Masadir Al-Asliyah ditulis oleh ulama besar Saudi Mahdi Rizqul Ahmad. Irampai bokna ye supaya tidak ada bahwa nakarang-karang, tidak ada rujukannya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dalam buku itu engkasi di waktu teme ka naseng, kemudian yero temeku tatep aku sewa-sewai menyentuh sesuatu bunyi ukarawai naseng mau pecak-pecak iya ro wanre letuk kak nasu mak bicara na dewi seng agar wanre biasa onro lupukku onro luasekku. Saya jalan di jalan raya, ada kulit binatang yang sudah lama, sudah usang, maka ada orang Indonesia iya ro naseng upacingi unasui kemudian wanre, ada dalam buku sejarah. Riwayat ini sudah cukup. Pekorek jinna nareko tamaki seleng yaru biasa, apalagi kalau mau mendakwahkan Islam. Untuk mengokohkan itu, Jibril turun diutus oleh Allah. Jibril, noko Jibril, Obi Muhammad menrek kue, dibawa ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat. Kenapa itu dinaikkan? Narampi ayat linuriyahu min ayatina, meloka pitangi Muhammad tanda-tanda kebesaran saya mau lihat Muhammad apa yang ada di Quran, bukan sekedar nama-nama para nabi, lihat langsunglah orangnya. Maka ketika Rasulullah SAW berangkat dari Mekah, dari Masjidil Haram setar naik burak, maka dia Nabi tega tepat kitanna tapak kitaku okutoni rotat tepa ajena ya sengi burak yang dinaiki oleh Nabi dan Jibril sampai di Masjidil Aqsa. Masya Allah, ternyata Rasulullah SAW sudah ditunggu oleh para Nabi dan Rasul, bukan roh tapi dengan jasadnya. Mas sempajangi Nabi taman caji imang. Coba kalau kita yang rasakan, belum kita naik ke langit melihat tanda-tanda kepada apa tamendre, baru di Masjidil Aqsa, wih, engkau tahu pelek Nabi Ibrahim, ini orangnya. Engkau tahu pelek Nabi Musa, engkau tahu nai. Allah ingin menyampaikan, jangan ku melemah, aja mu bata-bata, aja mu ragu-ragu, tahu maselengnya, apalagi mendakwakan Islam, jangan ku bata-bata, aga rampingi ku kurangi. Oke, kita langsung kita unna. Setelah salat
masukin Nabi SAW. Tentu ada yang peristiwa yang lainnya kita banyak kita lompati karena waktu kita. Melo lepa mi'raj, ya sangi mi'raj mun menrei melewati langit yang 7. Saya belum lahir 1976. Orang-orang tuaku ini sudah tahu ini cerita. Sehingga kita malam ini hanya mengulang Pak Disenget tami bawang. Nasabah mak bicara Pak Diseng yolo ki idi miseng ya gagai daripada iya, megangi di miseng ya gagai daripada iya. Saya anak kemarin Bapak. Cuma biasa dipanggil untuk menjelaskan apa adanya. Menrai Nabi tasbawa Jibril. Ternyata ya rolangi engka tangena engka pak jagana. Buktinya saya baca ini di buku namanya Hasyi Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj. Itu bukunya. Langit 1, ternyata ada pincunya. Assalamualaikum, maka dia Jibril. Waalaikumsalam, niga. Maka dia, iya Jibril. Waman maka, niga tasibawang. Muhammad. Purani laizin ka kupangi, maka dia, iya purani. Laiting kay tangana. Tamay Nabi tasibawa Jibril. Ternyata di sana ada Nabi Adam. Dia mengatakan, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anak salehku. Selamat datang Nabi yang saleh. Naik langit kedua ada Yahya dan Nabi Isa. Naik langit ketiga ada Nabi Yusuf. Naik langit keempat ada Nabi Idris. Naik langit kelima ada Nabi Harun. Naik langit keenam ada Nabi Musa menunggu. Langit ketujuh terakhir angka Nabi Ibrahim sandre upo Baitil Ma'mur asanna. Iya ro Baitil Ma'mur kiblatnya langit. Kalau kiblat tak kulino Ka'bah di Saudi Arabia, di langit Baitul Ma'mur. Sandre Nabi Ibrahim. Iya ro Nabi Ibrahim iya sengi Baitul Ma'mur si cawe kengi suruga. Aga nasab Nabi Ibrahim, ya Muhammad akrim minni ummataka salam. Mama, paletu keng umat tanah. Idi mana tu? Terima salam dari Nabi Ibrahim. Maka dari Nabi Ibrahim podangi umat tak. Tumbuh-tumbuhan di surga di belakang ini akan tumbuh oleh okusikirina ummakmu kumakkadai kubacai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir kita semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih. Ya. Apa artinya ini? Disuruh ceramah lama. Saya lihat dari sini kalau banyak yang mengantuk saya tidak lama. Tapi yang ngantuk sekarang boleh naik di atas. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini sampai di mana mi tadi? Di Baitul Ma'mur. Riwayat yang kedua mengatakan tumbuhan surga itu la haula wala quwata illa billah. Macca ki idi, macam mana ni? Lepas pasti sambu siseng yero sikiri edue. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dua riwayat mencaji satu itu yang dibaca tumbuh pohon tak di surga. Siapa yang bilang? Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim tinggal? Si cawe kengi suruga yero tue di Baitul Ma'mur. Buku menjelaskan selanjutnya, summa urija bihi sallallahu alaihi wasallam li mustawa sami'a fihi sarifal aqlam. Kemudian lai pendre wopi Nabi ta melewati langit yang ketujuh ini sampai kusik dion rong ya sengi mustawa nang kalinga sa da polope maroki kulepi mahfuz ya nu mate tanggal sekian, ya nu botting tanggal sekian dan seterusnya, kejadian-kejadian nang kalinga sa dan na Nabi ta. Yang luar biasa bukan cuma ini. Yang luar biasa adalah wara'a rajulan mughiban fi nuril ars. Angkasi di taunai te kuna bitta talemai na buku tajangnya aras itu singgasana Tuhan. Dia adalah makhluk terbesar ciptaan Allah. Dia punya cahaya dan cahayanya ini na buku ireuna rebe. Rasulullah bertanya kepada Jibril, amalakun anabiyun Jibril, malaikat ya kan nabi kaya malaikat kaya ya atau kan nabi? Maka di Jibril, tania malaikat tania to nabi. Ni ka pale, rajulun itu adalah seseorang pada waktu hidup di dunia ada 3 kebiasaannya.
Kalau ini kita ingat sama-sama pulang dari Mi'raj, angkana tuwas selek namo cek dek. Satu, kebiasaannya kata Jibril, ini laki-laki yang dibungkus tadi ini, cahaya ini. Satu, kalbuhum lisanuhu ratban bidzikrillah, kana lisanuhu ratban bidzikrillah. Iyarulillah wattunna kolino tuli kedoi tuli marica tuli masikri. Siapa itu? Kita lah. Yang belum berzikir mulailah, yang sudah berzikir tingkatkanlah. Bagaimana caranya supaya selalu bergerak ini lidah atau hati tak? Dicarikan cara masing-masing, karena pekerjaan kita beda-beda. Narikong tahu, ya kumak jamai dega aga sikirina, jama-jamang ilaleng isaliweng, maka dia orang biasa. Orang dalam tasawuf dikatakan to'ammeng. To'ammeng yaitu ya kumak jamai fokus ke jama-jamana, dega aga ngerang, dega aga pukala tali ngerang, aga ngerang jama-jamanna. Tidak berdosa, dia dapat pahala kerja yang luar biasa besarnya. Akan tetapi dia termasuk golongan biasa. Di satu majelis taklim, saya tidak sebut kampungnya, di ibu-ibu seperti malam ini banyak ibu-ibu dengan seragam cantik nah. Dia bilang, Pak Ustadz, iya tunaseng koma, dia guru, ya koma Pak guru kan aseng, dan dia gagau ngerap pengala ta'ala, aga paling tengerah pelajaran, maka dekat tuan mengidi. Kalau kita mau naik derajat tak, sambil bekerja di luar, masikri lillata ya rega atita. Bagaimana caranya? Tergantung kita bagaimana caranya. Kok pesantren saya dapat informasi Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Nabi ta, dia cari cara bagaimana supaya zikirnya banyak. Napas samangi akka ajena dengan Allah, Allah. Tega-tega tatap ajena Allah, 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 Allah. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Tarekat di Indonesia ini dan di seluruh dunia yang mengamalkan ini termasuk adalah tarekat Naqsyabandi. Di mana beliau belajar? Dari gurunya. Di mana gurunya? Gurunya. Letu koyase Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali tania to akka ajena na pake mencari cara supaya mega sikirina. Karena ini tuh taliwa lebina dibungkus cahaya aras. Nah pitangku nabi tawatun nama Mi'raj. Seakan-akan Allah yang mengatakan, ya Muhammad, narikon kau makmu jamaye, tuli masikri, berdiri, duduk, baring masikri. Diusahakan lidahnya berzikir atau hatinya berzikir. Itanekpe. Lai pakalab bi kupuange. Sayyidina Ali, tania akka ajena na pake. Tapi nafas yang keluar masuk, sikir tama, sikir masuk. Allah, Allah, atau kau huwallah, huwallah, huwallah. Ada khusus diajarkan di dalam tarekat. Saya bukan ahlinya, tidak bisa menjelaskan itu. Jamaah, para orang tuaku, para tokoh yang sempat hadir. Makkadai nabita. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. De tu gaga na sekalewi li suruga kecuali siddi. Bayangkan, taman ko suruga masa sekali mopi, iya wasa iro nariko taman itu ko suruga, dena gaga sesekali ternyata kamu apa? Agan sesekali, makanya Nabi tasik demi. Para pensarah hadis mengatakan ya ko taman ko suruga, dena gaga sesekali. Yang dimaksud ini ketika sudah diketuk palu di padang basar, ibu bapak masuk surga, tek, masa sekali mopi. Agan sesekali. Ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. Angkana wattu nawere pun Allah Ta'ala kolino, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Na kosong, jarang sekali masikri, iya masikri nariko masampajangi. Masa sekali. Magil masa sekali. Seharusnya dua pahala jalan, pahala kerja dan pahala zikri, tapi karena dia belum mengamalkan, dia hanya dapat pahala kerja. Rugilah, kata Rasulullah SAW di surah Al-Munafikun. Mana salada surah Al-Munafikun ayat 9. Lebih duluan Bapak Ibu ngaji dan membaca ini dari saya hanya mengulang pengetahuan kita bersama.
Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Munafiqun ayat 9. Hei orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum ala auladukum an dzikrillah. Ajalah lo zikirmu dilalaikan, kamu lupa berzikir gara-gara urus harta dan anakmu. Sibuk mak ya sibuk. Nah lupai masih kiri kepuangnya. Sibuk urusi keluarga, urus anak, urus cucu, urus istri, urus suami. Nah lupai sikire on sibuk nah. Kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita lalai dari zikir? Karena dua itu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Narekong kata makwaro, kalau ada orang yang begitu sibuk urusi harta, sibuk urusi keluarga, lupa mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun, orang rugi itu. Siapa yang bilang? Allah. Al-Munafiqun ayat 9. Mengajak diri kita dan diri saya dan diri kita semua, marilah kita tingkatkan zikir kita. Jadi ini tadi laki-laki na buku tajang, iya roh jama-jaman nak kulino. Napas samangi. Saya di pesantren karena saya guru pesantren. Upudangin nana, nana, aku mas seriki. Ajak musuh bawa pas seringe. Bagaimana caranya Ustaz? Doronglah dengan zikir. Subhanallah kah, Allahu Akbar kah, la ilaha illallah kah. Memang kulino dia lebih tangke nah. Tapi melok kami tangke nah. Mari kita baca riwayat. Kalau tidak salah ini di Imam At-Tirmizi dan Imam At-Tabrani. Angka saya dibetu. Kita jelaskan ini angke na yorosikire. Memang di sini tidak kelihatan. Nanti kita masuk kubur, nanti kita di padang mahsyar, nanti di surga kita lihat pahalanya. Maka dia Nabi Musa, puang, alengak baca, alengak lodoang, melok kapake melodoak ko idi. Maka dia pun Allah Ta'ala, ya Musa, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir ta semua. Maka dia Nabi Musa, puang, sini na masyarakat masih zikir la ilaha illallah maneng. Iya wilawe, ide, zikir khusus untuk saya. Dia nalengi pun Allah Ta'ala. Agami naleng pun Allah Ta'ala. Penjelasan tentang nilainya itu la ilaha illallah. Tidak diajarkan doa baru, zikir baru, tapi nilainya la ilaha illallah. Akan sepung Allah Ta'ala. Ya Musa, lau anna samawati sab'a wal aradina sab'a. Coba anda yang langit pitu susungi, si bawah ini tanah ke bawah pitu lepi. Ipas saya gabungi, kemudian ipas ditimbangi la ilaha illallah. Malat bihinna la ilaha illallah. Dalam hadis lainnya, rajhat. Lebih matana ila ilaha illallah daripada langit dan bumi yang disatukan dalam satu timbangan. Peko dena sesekali tahu. Enggak, untung saya ini miliar Ustaz. Untung saya ini, kalau ini saya urus ini orang parangku ya, triliun Ustaz. Berapa nilainya triliun dibandingkan langit 7 lapis dengan bumi 7 lapis. Oleh karena itu kata Rasulullah sesekali itu kudeta zikri. Inilah yang diperlihatkan mengokohkan kepada umat. Yang kedua kebiasaannya. Belum mengantuk Ki? Jawab dulu, belum mengantuk Ki? Jam 10 ini, bisa 15 menit lagi? 1 jam lagi bisa? Saya tidak bisa. Yang kedua kebiasaannya, anda harus zikir, engkau mana ku ide? Ide na jama ya roh. Saya tahu orang-orang tua kita itu akrab dengan zikirna. Yang kedua kebiasaannya, wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nakan nakisiye. Iya ruatin nasang tak gatung yang ke masjid. Saya baca sarahnya ini hadis dalam buku Hasyiat Dardir. Apa yang dimaksud ini hatinya tergantung di masjid. Melo inasang jamai sampajanna okko masjid. Narikong kehalangan terpaksa mas sempajang itu bolana. Majak papena dinna nasabadena sempajang ke masjid. Niga ye, ini mana tuh? Salatu wassalamu alaih. Didengar di sawahnya. Tapan apa jai? Munin masjid. Bersih-bersih. Kemudian datang ke masjid. Banyak kita yang begitu. Dan banyak tuh yang tidak begitu. Allah. Maka nareko ongka. Tahu malulisu ke masjid. Malulisu ke masjid. Tania itu sembarang itu. Nggak tinggi sekolahnya. Nama dia nama tanda sekolahnya. Yang penting nareko ongka tahu malulisu ke masjid. Maka dia nabita. Saksikanlah bahwa di hatinya ada iman, bukan orang biasa.
mu'allakun bil masajid, hatinya selalu mau salat di masjid. Yang lebih dari itu adalah orang yang hatinya tergantung di masjid bukan hanya pergi mau salat, tapi dia adalah para pengurus masjid. Di sana ada imam, di sana ada ketua pengurus, panitia pembangunan, jangan seksi-seksinya, seksi dana, seksi dakwah, seksi kebersihan, seksi apa. Engkau mana nih ya? Orang yang hatinya selalu di masjid. Muazin masjid selalu lihat jam, kemana-mana. Mawe ini nasib. Dia harus cepat kembali ke masjidnya. Lebih biasa Pak Imam, karena dia harus di depan. Terlambat satu rakaat tidak bisa, dia sudah di belakang. Maka dia selalu mau depan karena dia tugasnya sangat berat, tidak mudah. Itu adalah orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Banyak padilanya. Sidi betul. Ini ada di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari betuanna aja na taba-taba maka ada Sahih Mogar. Hadis Sahih Bukhari, hadis sahih. Angka saya dibuat tamai nabi taku masigi kemudian angka makunraina sapa. Niga ya makunraiye tukang bersih-bersih masjid. Kalau Al Hidayah ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Ya. Ibu-ibu. Persis seperti yang dicari oleh Nabi. Maka dia Nabi tategan ya ro ibu siapa ya Rasul? Ya ro pasri masige. Maka dia ini kagak kasih lele ku pamasin pong Allah Taala. Maka dia Nabi tamagi dek tapudanga. Di mana kuburannya? Kata insana antar ke sana. Diantar Rasulullah oleh sahabat ke kuburannya. Dalam riwayat dikatakan wasalla alaiha. Kemudian Rasulullah sempajangi ro tawe nello doangan iku Nabi sallallahu. Kalau tukang sapu yang secara tugas maringe-ringemo dibanding ketua, dibanding imam, dibanding muazzin dan seterusnya. Nah, sapa ikut nabita? Insyaallah, amin. Yang di atas-atasnya pengurus ini pasti dicari oleh Nabi SAW, amin. Bukan tugas sembarang itu menjadi pengurus masjid Bapak Ibu. Sedangkan tukang sapu dicari oleh Nabi SAW sebagai penghormatan kepada orang yang mau memakmurkan masjid. Ya kumakadaki, degaga sekukuk pengurus. Oke, masih ada pintu yang lainnya. Apa itu? Saya mengambil hadisnya di kitab tafsir Kementerian Agama. Bunyinya begini. Man asraja sirajan fi masjidin. Nigi tahu tiwi lampu ko masigi. Dulu kan pakai pelita yang pakai api. Sekarang sudah pakai balon begini. Man asraja sirajan fi masjidin narikong katau tiwi lampu ko masigi. Lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lah. Maka madama fil masjidau selama lampu ronase menyala mobil ai pakai mobil ko masigi. Itu malaikat-malaikat di langit beristighfar memohon ampunkan orang yang bawa lampu ini. Madama fil masjid dauhu selama ada cahayanya. Jadi kalau masuk maghrib dipencet ini saklarnya sama orang, nyala ini lampu. Spontan malaikat mengatakan, puang dampung yang puang dampung yang puang. Satu malam menyala, satu malam malaikat beristighfar untuk dia. Tidak capek, dia agak capek nah. Yang capek itu orang belawah. Malaikat tidak ada capeknya. Maka Rasulullah waktu nama Mi'raj, engkau malaikat rokok, engkau sujud maturu dan kedo-kedo. Maka dia Nabi taniga Jibril, itulah malaikat Muhammad yang ditugaskan sejak dia diciptakan rokok materu. Itulah dia yang sejak diciptakan sujud materu. Iya pinatu nakka ulunna kiam pilino. Tidak ada capeknya kalau mereka. Yang capek ini kita. Kalau yang bawa lampu, iya ro lampu yang sempo-sempo mopi 100.000, 200.000, bahkan ada 40.000. Didoakan tiada henti oleh malaikat untuk diampuni dosa tak. Bagaimana dengan yang bawa semen, yang bawa tehel, bawa karpet, yang bawa beton besi dan seterusnya, yang nyumbang jutaan uangnya di sini lebih mahal dari lampu. Insya Allah malaikat tidak akan berhenti mendoakan selama masjid ini dipakai. Itu yang ada dalam agama tak. Maka kepada kita yang pengurus masjid, kepada kita yang punya dana, kontribusi dana, tenaga ke masjid, pemikiran ke masjid, ada jaminannya dari Rasulullah. Apa itu? Di antaranya didoakan oleh malaikat di langit sana. Ini ada judul salat berjamaah.
Nah, lebih rajin ini jamaahnya daripada ustaznya ini yang ceramah. Engkesi dibawa. Menurut senior saya, karena saya di DDI, iya DDI, iya mau asa dia. Bahkan DDI itu adalah anaknya asa dia. Saya di DDI mondok sejak SD sampai aliyah di DDI di Baru. Ya. Bapak Ibu sekalian, menurut senior saya di Mangkoso itu pernah ada kitab Al-Majmu' yang diajarkan langsung oleh guru Tambok Dalle. Agatosya biranna yaitu salat berjamaah menurut kitab Al-Majmu' yang diajarkan langsung oleh guru Tambok Dalle. Maka dek Nabi ta inna Allah la yubali bil musalli yarpung Allah ta'ala dek na bati-bati dek na jampang itu mas sempajang dari orang yang hatinya lalai. Mas sempajangi tapi lain na pikiriki. Banyak bahasanya anak sekarang tidak fokus. Melok kimita to dek na fokus. Yang tidak fokus itu mah-HP sambil menunggu makanan di warung. HP itu na jama. Datang makanan karena dia tidak fokus minungi padahal tania werinung bisa limang na inung. Karena dia tidak fokus. Ino dia asal tidak fokus. Maka inna Allah la yubali bil salih. Dia bati-bati pun Allah Ta'ala kuma sempajang sengaja lena tidak khusukkan dirinya. Kecuali sayoro riwayat enareko mak bere jama itawe. Orang yang mak bere jama pemeriksaannya penilaiannya itu kolektif. Betuannya tidak dinilai masing-masing orang secara keseluruhan penilaiannya. Siapa yang dinilai duluan? Pak Imam. Nah, tadi saya disuruh jadi imam sekedar husuk muka garona. Saya jadi imam. Saya ini dinilai oleh Allah. Kalau husuk saya tadi, maka seluruh yang ke belakang ini jamaah letuk sab kami namarimun ria diterima semua diwakili oleh imam. Silakan baca di kitab Al-Majmu' Majmu' Rasail. Kalau diperiksa imamnya tidak khusyuk, maka Allah pindah ke sab pertama. Periksa dia gagah khusyuk, pindah ke sab kedua. Dia gagah pindah ke sab ketiga. Dia gagah agak mana na pikiriki ye pura kapa mak bila duit. Kalau tidak ada di laki-laki, pindah ke perempuan. Tidak ada. Angkasi di ibu-ibu imondri. Ia naruh husuk cari dinna. Contoh miye. Apa kau belawa husuk mana tahu Sesa. Ternyata itulah satu yang di belakang mewakili semua yang di depannya termasuk mewakili Pak Imam. Ita di Mamaneng. Begitu penilaian kolektif menurut kitab Al-Majmu'. Kalau kejadian buruk terjadi. Dek sisa gagah tu husuk. Mapa mula Pak Imam letuk baris sab ke belakang. Dek sisa gagah husuk. Agar sepung Allah Ta'ala. Malaikat periksa sabnya. Ia kau melempuk mui. Periksa. Melempuk. Oh rapat, rapi. Oh, Oke, diterima walau tidak husuk. Sab yang lurus mewakili kehusuan salat. Itulah hadiah barakah dari salat berjamaah. Makanya Rasulullah SAW sebelum angkat takbir balik ke belakang, sawu luruskan, luruskan barisan tak, rapikan barisan tak. Sayyidina Umar katanya pakai pedangnya menggaris. Maka imam yang pintar itu tidak langsung angkat tangan, dilihat dulu pasukan di belakang apakah ini lurus atau tidak, rapat atau tidak. Apa sebabnya? Nariko engkau kejadian buruk terjadi di sisa gagah atau husuk karena yang diperiksa ini adalah rapatnya barisan ini yang diperiksa oleh Allah. Inilah karena ini amanah dari panitia bahwa memang berjamaah itu luar biasa dan kita adalah pelaksananya. Engkau tahu buku Tajang Aras, ternyata dia adalah seseorang satu lidahnya selalu bergerak masih kiri kupuangnya. Dibawa ke pekerjaan yang kedua, hatinya tergantung di masjid. Majak pepinak dinna dari komas sempajang kubulana, dia harus salat fardunya di masjid. Dan itu kelebihannya kalau berjamaah seperti tadi. Adapun kalau salat sendiri, kasih khusyuk dirita karena penilaian sangat ketat. Sangat ketat. Redaksi yang ada di kitabmu la yubali bil musalli. Dena bati-bati. Kapan kita itu lesek kemudian kita biarkan kita ikuti ini pemikiran yang kemana-mana. Maka Allah Ta'ala masam pajak secara fikih dia sah. Tapi dalam tasawuf tidak.
Karena 3 kebiasaannya tadi yang dibungkus ini, apa yang terakhir? Yang terakhir adalah lam yatasabab liwalidayhi qat. De nang kana maduraka ko tumatuanna, de nang kana bali-bali ko tumatuanna. Tambah tua orang tua, tambah makarama, doanya diterima. Maka dia Allah Taala ridallah fi ridal walidain. Melo ka kimita na poji ke kepung Allah Taala ya kade, lihatlah di orang tua tak. Kalau orang tua tak senang sama kita, orang Allah juga senang sama kita. Sebaliknya narekong kata na cece, tidak disuka sama orang tuanya karena dia kasar, maka Allah juga tidak suka sama kita. Nauzubillah, nauzubillah. Kata-kata yang harus kita tunggu dari orang tua adalah ona degaga dosamu ko iya. Inilah yang tunggu dari dia. Tunggu dari dia. Bagaimana kita dapatkan ini? Karena ini napitangi ku nabitta oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, itani umatmu yang selalu berzikir lidahnya di dalam salat, di luar salat. Kemudian hatinya selalu mau salat ke masjid. Dan yang ketiga, hormat kepada orang tuanya." Dihormati di sini. Bagian terakhir dari ceramah ini masih bisa? Ada hadis bunyinya begini, ra'aitu rajulan yatakallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha dhahrit tariq kanat tu'dhin nasa. Angkasi dibetuna sanabita waktu ku suruga wi tasik diurani mondar mandir menikmati surga, ke sana kemari menikmati surga. Aga amalakna fi syajaratin qata'aha an dhahrit tariq. Dia menyingkirkan pohon yang tumbang di jalanan, menghalangi orang lewat. Kemudian dia mengatakan, "Weh, nah halangi kasih tahu lalok weh." Dia potong itu pohon, dia singkirkan. Nah puji Allah Ta'ala mitai, dan Allah memberikan ganjaran surga. Dan orang itu diperlihatkan gambarnya di Rasulullah SAW waktu nama Mi'raj. Mau ki masuk surga? Mau betul ki? Cari pohon tumbang besok. Nah, itu namanya orang memahami hadis secara teks. Pemahamannya tidak begitu. Pemahamannya adalah orang yang mempunyai peran di masyarakat, berperan di keluarga, berperan di tetangga, berperang di satu desa, berperang di keluarga, bukan berperang, berperan. Angka make guna ya kau masyarakat. Maka diperlihatkan kepada Rasulullah untuk menyenangkan hati Nabi SAW. Ita umatmu Muhammad namo amalak bicu tu dijaji ya rona patamu pungal ta'ala suruga gara-gara amalak bicu nah. Apalagi kumaraja memang di. Maka Rasulullah keluar prinsipnya. Maka dari Nabi ta la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Ajak tacapai amalak bicu, ajak tacapai amalak deceng namo bicu. Nah sebab dijaji ia natuna poji pungala ta'ala koi digangkan anak dampangi pungala ta'ala, dan contohnya ada di surga banyak diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Menyemikirkan pohonnya satu kali dek tu nama tanda. Bagaimana dengan orang yang melakukan pekerjaan setiap hari? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang paling ujung dari ceramah ini, dia nak kaki mundirnya dengan kaki. Ya kuma sempajangi Allahu Akbar. Diakhiri apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya ini? Ulama itu mengatakan, ya sengi itu magama dua syaratnya. Tapakasingnya sesumpungut tak sebab puangi ajak tak lupai asesumpungut tak dipadat terupa tau kubendereng. Inilah arti salat. Kenapa Allahu Akbar? Assalamualaikum ujung-ujungnya. Artinya keberagamaan seseorang. Orang Indonesia mengatakan religiuitas seseorang itu ditentukan oleh bagaimana hubungannya kepada Allah, bagaimana hubungannya kepada sesama manusia. Tidak akan ada yang tersinggung di sini karena tidak ada yang begitu. Tapi ada riwayat. Engkau teman lapor ke Nabi ya Rasulullah, hunaka imra'atu sallil laila wa tasumun nahara wa tu'rafu bi kasratis sadaqah. Ya Rasul, aku kampungku iya, engkau makun rai ibu-ibu, ya ko waniwi malam pe sampaja tahajudna. Ya ko elei dia puasa sunnah.
wa tu'rafu bi kasratis sadaqah. Oko kampungi macenne mak bere karena dia orang kaya, masumbang karena dia orang kaya tu sogi nama besar. Illa annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ya Rasul, ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Banyaknya orang nasakiti hatinya dengan kata-katanya yang begitu gampang menyinggung orang, begitu gampang memarahi orang, begitu gampang memojokkan orang. Ada di sini? Ya? Tidak ada. Oh, kami kapang yang rekang. Tapi bahaya kak kalau dengar orang yang rekang ini. Apa? Aga papebalin na nabita mendengar laporan itu, maka dia nabita la khaira fiha, dia tu gaga di cenne ya tu nak mutepwe. Dia gaga angkena. Jadi yoro tahu nare ko pasempajangi, pa puasa sunnaki, pa mabesa topi, mak bere, tapi menyakiti hati orang, kata Rasulullah, la khaira fiha. Dia gaga di cenne. Coba na okomiro nabita mak bicara, mungkinlah lumayan. Tapi yang kesambungannya nauzubillah sangat berat dan sangat kita takut Bapak Ibu. Dia bilang Nabi, hiya min ahlin nar, narekong katau ampe na makwaro, liserana kayatu namo mega sempajanna, namo mega pasidekana, namo mega posana. Tapi kita kan tak ada begitu, jadi tidak usah tersinggung. Ditanya lagi, ini ujungnya ceramah ini, berhenti mak kalau sudah ini. Ada tonas angkatona sama kunrai aku kampung ini tadi yang melapor ini angkatona aku kampung ku ya Rasul ya rumah kunrai kasih sampaja perlu mi adalah 1-2 itu sampaja sunnah na tapi dia mega iya puasana puasa ramalami pasti dekana disebut oleh pelapor ini roti sederhana karena dia orang yang tidak mampu. Tetapi ya Rasul, dia punya kelebihan. Agak tahu si kelebihan. Batena ko makberiada ko tahu. Napoji ko masyarakat nasenga ko masyarakat. Kenapa? Karena dia bagus caranya bicara, bagus kepada orang. Maka dia Nabi kata, hiya min ahlil jannah, li surga yaitu. Ada di sini? Kenapa tidak ada jawab? Ada di sini? Semuanya begitu, insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal. Kesimpulan ceramah ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai pami'raj eko pung Allah taala dengan adanya kondisi yang luar biasa sulit. Ini juga menjadi pelajaran kepada kita. Ya ko decengi perjuangkan. Jangan selalu mengharapkan mulus dan tanpa tantangan. Terkadang makin tinggi decengi perjuangkan, makin tinggi tantangannya. Yang kedua, mami'raj nabita napitangi kejadian besar, termasuk laki-laki yang 3 kebiasaannya aja lalu talubai. Yeah. Masih diingat Ibu? Masih diingat? Kurang jawabannya ini, kayaknya nalupai. Masih diingat? 1, selalu berzikir. Yang kedua, selalu mau ke masjid melakukan salat fardunya. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita bahas bersama ini ada manfaatnya, karena semuanya ini hanya mengulang Pak disengetak, utamanya para orang tua. Terima kasih pengurus, terima kasih para orang tuaku, para tokoh. Maafkan saya kalau jauh-jauh dari mereka hanya bisa ceramahkan begini karena memang begitu kemampuannya. Wabillahi taufiq wa sa'adah, wabillahi taufiq wa da'wal al-irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.